Ion UT, sebuah mobil yang bikin banyak banget orang penasaran. Full electric platform. Gimana rasanya ketika dibawa rame-rame keluar kota buat mencari makanan khas dari Koko Mobil? Welcome back to Trip and Review. Welcome back to our channel Koko Mobil. Kembali lagi dengan Koko juga Timothy Rubino. Dan ikutin terus video kita kali ini mencari kuliner legendaris keluar kota bersama mobil electric vehicle. Apakah range-nya cukup? Apakah cukup nyaman untuk banyak orang? Dan bagaimana rasanya di jalan? Ikutin terus video review kali ini. Oke, kita sekarang udah ada di dalam Ion UT. Ada beberapa sebelum kita berangkat yang Koko mau terangin ke sobat. Pertama, mobil ini unit test drive dari Ion Smart Tunjungan. Jadi thank you banget udah dikasih unit test drive-nya yang katanya masih cuma 1 unit. Dan banyak banget event serta acara serta pameran yang kita pinjam beberapa hari akhirnya harus nggak bisa test drive. Thank you banget gitu. Nah, ini unit test drive yang kilometernya sudah 3000 kilo. Kita minggir bentar, kita ngalangin orang nih. Sudah 3223 kilo mobil ini. Nah, Koko kemarin sempat pakai dulu sehari dan Koko sempat fullin range-nya sampai 95% karena aku nggak punya chargernya di rumah. Jadi akhirnya range-nya itu sekarang intinya di 463, di mana itu kemungkinan di sekitar 92-90%, antara 90 sampai 95%, karena nggak kelihatan persennya. Jadi dia range-nya cuman kayak baterai sama sisanya perkiraan berapa kilo. Nah, untuk kita perjalanan kali ini Koko akan ajak riset karena kemarin di layarnya itu sudah ada ini energy consumption per mile, jadi kelihatan tripnya berapa kilo, average power consumption, serta driving duration-nya berapa lama. Kita mau mungkin di trip A ini ya, trip A ini aku mau riset karena kalau yang di Speedo, trip yang instan itu setiap kali kita turun mobil ke kunci dia selalu ke reset. Jadi Koko akan reset ini deh, trip A deh. Oke, kita reset posisi range di 462 di depan Koko. Kita mau jalan ke arah luar kota, kita cari kuliner khas, bukan daerahnya tapi khas Koko Mobil di tempat yang begitu indah. Let's go. Oke, jadi pertama kita ngelewatin jalan perumahan-perumahan nih. Karena Ion UT ini kan sudah banyak direview oleh rekan-rekan otomotif lain. Itu sangat nyaman. Nah, ini banyak polisi tidur. Memang empuk. Seempuk itu. Memang bantingannya lembut kali. Ya. Dan dia punya bodi nggak tinggi. Jadi meskipun bantingannya lembut, body rollnya itu menurut Koko sangat minim untuk mobil senyaman dan seempuk ini. Itu jadi salah satu kelebihan dari Ion UT, terutama ketika kita pakai untuk daily life gitu. Jadi meskipun hari ini Koko keluar kota, ngajak sobat keluar kota, tetap impresi pertama kita ketika on the way ke jalan tol alias di dalam kota, melewati perumahan, melewati jalan perkotaan, itu sangat penting karena Koko yakin di atas 90% pembeli mobil listrik ataupun pembeli Ion ataupun Ion UT pasti pakainya untuk sehari-hari di dalam kota. Terus kelegaan ruang sama ruang kacanya ini luar biasa ya. Luar biasa, terasa lega. Padahal panjang dia cuman 4,2 meter sekian gitu ya, nggak sampai 4,3 meter. Tapi wow, bisa memberi kelegaan ruang seperti ini. Nanti Koko juga akan review posisi di belakang selega apa sobat. Ini ya, posisi tidur lagi. Nyaman sekali. Nyaman serius. Dia travelnya nggak terlalu banyak ya. Itu yang bikin dia nggak body roll. Jadi memang kadang-kadang saking empuknya sedikit kayak hampir-hampir kena stopper, tapi bukan kasar ya. Sangat nyaman, nggak ada kena stopper dak gitu, nggak ada. Nyaman banget. Dipadu dengan electric drivetrain seperti ini, wah, halus, nyaman,
effortless nyetirnya, dan tarikannya wow, enteng banget. Sebelum naik jalan tol keluar kota, kita mau jemput 2 rekan kita dulu nih. Jadi biar kita tuh berempat. Aku pengen ngerasain mobil yang harusnya habitatnya di perkotaan, biasa cuma dipakai 1 atau 2 orang. Sekarang Ion UT ini akan tes berempat. Gimana range-nya, cukup nggak nih keluar kota gitu. Sekarang kita kan udah di jalan ke arah perkotaan. Ini jalan udah lebih lempeng, cuman masih agak macet. Nanti kalau ketemu space kosong, aku ingin injek sedikit karena akselerasinya mobil ini ganas. Ketika di brosurnya itu speknya biasa aja. Speknya 200 horsepower, 210 Nm. Jadi torsinya bukan ala mobil listrik. Kombinasinya agak unik. Biasanya kalau udah 200 horsepower, biasanya cenderung torsinya 300 Nm. Nah, ini torsinya cuma 200 Nm gitu. Nah, by the way, sorry kok aku nggak buka atas ya, karena begitu panas. Kebetulan mobil yang kita pinjam nih belum pakai kaca film sama sekali, sedangkan Surabaya lagi panasnya kayak begini gitu. Jadi mohon maaf aku nggak buka visornya selama perjalanan, aku tutup. Tapi ini visornya gede banget ya. Jadi bener-bener sampai full belakang itu full, kita bisa rasain. Mungkin nanti kalau kita ada di atas gunung lebih sejuk, kita buka visornya buat nikmatin pemandangannya gitu. Fiturnya lengkap sih. Ini ya power ya. Kenceng ya. Oh. Cuman kita hari ini nggak bisa ngebut-ngebut nih, karena kita harus maintain our range gitu. Kita ini mau ke gunung PP nggak pakai charge. Jadi dan isi 4 orang tadi itu. Jadi kok harus, aduh hari ini kita nggak bisa terlalu tes power. Tapi mobil ini klaim pabrikannya itu 7,3 detik 0 ke 100 km per jam. Bayangin. Jadi torsinya kok tulisan 200 Nm itu kok nggak percaya ya, karena sekenceng ini tuh. Ini kok masih di comfort mode. Kenceng banget loh, serius. Aku nggak percaya kalau ini 200 Nm. Meskipun ya memang torsi motor listrik tuh 200 Nm dari RPM 0. Koko tahu, tapi Koko kan sudah pernah mencoba beberapa mobil elektrik lainnya dan ini sangat kencang. Duh, kita bentar doang udah 80. Kencang banget. Gitu. Padahal mobil ini yang Ion UT Premium yang kita lagi coba, itu speknya di 1,7 ton loh. Berat 1,7 ton itu setara kayak Fortuner Pajero itu nggak ketulis ya, tapi itu pun di sekitar, menurut aku sekitar 1,8 tonan lah. Ini 1,7 ton loh, mobil sekecil ini, karena baterai dia 60 kWh, LFP 60 kWh, dan itu diklaim memberikan range up to 500 km. Artinya dia mengklaim, nah ini yang menarik, bukan hanya baterainya yang besar untuk di kelasnya, tapi dia juga berusaha memberikan range yang benar-benar efisien. Jadi per kilowatt hour itu kalau kita hitung 60 dikali 8 kilo aja, dimana itu udah efisien banget ya untuk mobil listrik yang bukan mini-mini ya, mobil yang bisa bawa orang dengan nyaman. 8 kali 60 aja masih 480. Berarti kan Ion mengklaim 1 kilowatt hour itu bisa di atas 8 km. Nanti kita buktikan apakah benar bisa apa enggak, sisa range-nya berapa. Amit-amit jangan sampai kehabisan range. Jangan. Jadi nanti stop terakhir kita adalah kembali di Surabaya di fast charging station. Jadi aku pengen ngecas fast charging, sekalian kita nanti simpulkan di sana. Untuk pemakaian di dalam kota dengan kecepatan sedang begini, itu nyaman. Setirnya tentu sangat electric car ya, jadi bukan yang paling akurat. Tapi sekali lagi aku bilang mobil ini bukan untuk ngebut-ngebut, meskipun dia kenceng ya, tapi mobil ini tujuannya untuk transportasi harian yang senyaman mungkin di price point-nya dia gitu. Di bawah 400 juta ini adalah salah satu yang paling nyaman, paling lega. Ini kalau udah ada kaca filmnya lengkap banget nih. Makanya kalau pasang kaca film jangan lupa menggunakan yang berkualitas, menggunakan Solar Guard Black Phantom. Ini pun kemarin dealer Ion Smart Tunjungan Koko sempat hubungi, mau nggak kalau di pasangin Solar Guard Black Phantom. Nanti kita ngobrol lagi, karena mobil listrik kayak gini harus punya kaca film yang tolak panasnya bagus untuk mendukung efisiensinya. Kenapa? AC dia ini bekerja menggunakan listrik, bukan menggunakan mesin bensin atau diesel. Jadi kalau peredaman panasnya bagus, tolak panasnya dari kaca film bagus, kinerja AC akan makin ringan dan range baterai justru akan bertambah panjang. Nggak nyangka kan kaca film
pengaruh ke range battery. Yes, kalau tolak panasnya bagus seperti Solar Guard Black Phantom yang original, pasti sangat pengaruh dan kita juga nyaman. Ini bener-bener kita dari luar kayak akuarium nih. Kayak kaca orang semua dari tadi nolen kita. Udah mobilnya stiker test drive gede, mobilnya baru. Kamera 3. Ada kamera kelihatan dari luar semua. Dari tadi dilihatin orang di lampu merah. Oke, kita jemput rekan kita. Kita lanjut naik tol. Kok lapar nih. Baru jam berapa nih udah lapar? Jam 8.20 udah lapar. Let's go, lanjut. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this so? Oke, sekarang kita ngobrolin IONUD dari luar sebelum Koko kasih impresi nyetirnya di jalan tol. Kita kelilingin ya. Jadi mobil ini tuh punya proporsi yang menurut Koko unik, nggak umum, dan itu memberikan fungsi yang sangat baik. Koko akan jelaskan. Mobil ini keseluruhan itu punya panjang nggak sampai 4,3 meter. Yang artinya dia ini bahkan lebih pendek dari kita bandingin dengan Honda City Hatchback deh. Honda City Hatchback itu kalau nggak salah udah tembus segini atau hampir 4,3 meter deh, panjang banget ya. Tuh, jadi bayangin dia itu proporsi panjangnya, kita ngomong nggak sampai se-City Hatchback, tapi wheelbase-nya dia itu seperti CR-V. Bayangin, jadi panjang totalnya itu nggak panjang, tapi pemanfaatan ruang di dalamnya itu luar biasa dan itu pastinya berdampak di kelegaan ruangnya si IONUD. Di depan tadi aku udah ngomong lega ya waktu nyetir dalam kota. Koko tes dari bangku baris kedua ya. Leganya luar biasa legroomnya, dan ini bukan pakai kursi yang ala-ala mobil low class yang penyanggaan pahanya kecil sehingga kelihatan legroomnya gede. No, jadi penyangga pahanya bukan yang paling panjang seat base-nya. Lumayan, tapi legroomnya masih gede plus ada kisi AC belakang. Pun kalau misalnya panoramiknya dibuka, ini sudah sampai di hampir kepala orang belakangnya. Jadi kesan leganya, lebarnya juga luar biasa. Dipadu dengan jok ini, kulitnya benar-benar lembut dan tebal. Jadi Aion ini fokus kepada fungsionalitas kita sehari-hari. Secara fungsi, pemakaian ruang, kenyamanan, kursi, itu sangat diperhatikan. Ya, belum sampai di situ aja. Mau lanjut jelasin, mumpung kita lagi banyak barang nih aku jelasin. Tuh, bagasinya juga lumayan banget. Jadi jangan bayangin dia bagasinya kayak level hatchback kecil, bukan. Dia lumayan banget, bagasinya masih sangat lumayan. Ini perkiraan Koko ada di sekitar 200 liter gede sampai 300 liter plus. Ini kalau mau lebih lega masih bisa diturunin. Jadi storage di bawahnya masih lega banget. Di atas mungkin storage bawahnya bisa tembus 70 liter lagi deh kalau diturunin. Ini lagi kita pakai mode yang rata lantai. Luar biasa banget Aion ini. Terus yang Koko suka lagi nih kalau kita bahas di depan, posisi duduknya itu menurut Koko ya salah satu brand China yang paling ergonomis posisi duduknya. Nih, IONUD. Memang dia itu punya kelemahan nggak bisa reach, jadi cuman bisa naik turun. Reach-nya difixkan tapi lumayan dekat ke pengemudi, dan untuk Koko yang tingginya 168 cm dengan torsonya Koko proporsi. Kebetulan puji Tuhan pas banget, posisi duduknya enak. Kemarin ada beberapa brand China yang Koko coba itu terus terang nggak se ergonomis ini posisi duduknya, padahal dia kelasnya di atasnya. Kemudian ada lagi yang menarik, kita kesini yuk. Lebar bodinya itu lebarnya setara SUV gede, 1,85 meter. Jadi dia itu nggak terlalu panjang tapi lebar. Dan wheelbase-nya dimentokin, intinya ruang untuk penumpang, ruang untuk driver itu benar-benar lega banget. Dan Koko suka ini jadi salah satu mobil, kelihatannya mobil perkotaan, tapi untuk kita bawa 4 orang tadi, untuk naik jalan tol segala macam, suspensinya nyaman, interiornya dia lega banget untuk kelasnya. Terus ada lagi nih yang menarik, itu kelihatannya ada semacam comfort atau
sofa mode yang Koko akan peragakan ya. Nah, jadi headrest-nya kita lepas. Ini mungkin udah banyak sih mobil di sebelumnya yang bisa ini, tapi elektriknya bisa barengan ya. Banyak mobil yang elektriknya di cut off ketika kita tekan dua-dua tombolnya. Tapi ini cukup unik di kelasnya karena untuk membuktikan sepanjang itu wheelbase-nya dan selega itu legroom-nya, dia bisa digunakan dalam konfigurasi sofa mode seperti ini. Jadi kalau kita lepas alas kakinya kita, sayang banget mobil masih baru, masa aku naikin alas kaki. Bener-bener bisa selega ini. Jadi kita bisa pakai buat piknik kanan kiri ya, dua-duanya bisa. Sambil lihat pemandangan, buka panoramik. Mobil yang benar-benar memikirkan fungsionalitas para pemilik mobilnya. Di depan dia nggak ada bagasi, jadi di depan itu full untuk cairan-cairan, kompresor AC, dan segala macam itu ada di depan. Jadi di depan nggak ada storage, tapi di interiornya good job Ion. Benar-benar mobil yang satu kata kunci deh mobil ini, nyaman. Jadi fungsi-fungsi hariannya dia itu sangat nyaman untuk dipakai para pemiliknya. Dan bagaimana suspensinya ketika dipakai di jalan tol, Koko akan ceritakan setelah ini, dan nanti kita juga akan nanjak ke gunung yang cukup tinggi. Ikutin terus. Oke, jadi sebelum kita berangkat lanjut lagi, masih ada 1,5 jam perjalanan, 67 kilo lagi. Jadi estimasi kita akan sampai 1,5 jam lagi. Ngopi dulu biar nggak ngantuk. Sama ini salah satu cemilan kesukaan Koko kalau kita lagi run di tol itu. Ini emang punyanya salah satu convenience store ini, jujur aja enak. Isi full. Oh, yang lain megangin kamera ya, nggak bisa makan ya? Iya kok. Ya udah, ini habis ini kita jalan, kalian makan. Habis ini kita pakai seatbelt. Lanjut kita cari makanan yang kita memang mau tuju itu. Let's go. Oke, kita sekarang disuruh exit tol Bromo via Tongas. Nah, kita mau naik ke daerah Gunung Bromo. Jadi kita ini sudah di daerah harusnya sekitar Probolinggo ya. Ini seru loh. Ini pertama kali by the way kita tes EV menanjak ke gunung beneran. Kalau sebelumnya kita ke Malang itu masih di Malang kota. Tapi ini pertama kali kita nyoba bukan hybrid, intinya mobil yang nggak ada isi bensinnya deh. Jadi buat Koko yang first time nyetir masih ada rasa was-was ya. Padahal INUT ini sudah memberikan range yang di kelasnya salah satu yang terjauh range-nya, up to 500 km. Oke, by the way tolnya udah diisi belum ya ini? Tadi tol panjang nih, cukup nggak nih? Kalau nggak cukup kita harus isi nih. Saldo kurang. Kita isi dulu ya. Nah, ini sudah isi saldo. Nah, sekarang kita akan naik ke area mulai pegunungan. Kita nikmati gimana mobil yang nyaman, powerful, serta range baterainya panjang, enak nggak dipakai di jalan pegunungan. Beneran kita akan menanjak sampai ke cukup ujung yang salah satu tertinggi untuk jalan mobil umum bisa masuk.
Oke, jadi kita udah mulai tanjakannya mulai curam. Kita sampai tripnya ini kurang 23 kilo doang. Tapi karena naik gunung dan nanti kita akan lebih terjal lagi, sehingga pasti average speed menurun dan prediksi dari Maps itu masih 50 menit hanya untuk 23 kilo di rute luar kota. Ya. Jadi artinya kita akan mengalami tanjakan panjang dan sekarang konsumsi pasti udah mulai meningkat. Ini sampai udah hampir 17 kW per 100 kilo ya. Jadi mulai menegangkan karena ini mulai mengosongkan baterai. Tapi dari grafik sih masih di atas 60% lah ya baterai. Dan kalau kita sampai di atas di 50% aja harusnya aman karena nanti balik turun akan ada regenerative braking dan kita akan pakai power save mode. Jadi power save mode itu regenerative brakingnya dia akan lebih kuat lagi untuk mengembalikan daya dari motor listriknya ke baterai. Nah, gimana ditanjakan kayak gini udah mulai tinggi? Jawabannya adalah sesuai dengan tadi di dalam kota itu sangat ringan dengan torsi yang dia punya. Jadi bener-bener nggak kerasa. Udah nggak pakai gigi kan ya, bukan mesin apa konvensional tuh kayak gini, injek aja. Narik terus. Ini kita berempat ya by the way, kok ingetin lagi. Jadi nggak ada yang namanya kehabisan nafas, telat pindah gigi dan segala macam karena ini electric car yang menurut kok rasanya spek 200 Nm rasanya enggak deh, rasanya lebih deh. Nggak tahu lah, pokoknya secara feel powernya ini yang paling menonjol adalah power dari motor listriknya yang luar biasa nih. Dari tadi tanjakan sikat aja terus gitu. Ya. Bener-bener very strong dan sangat responsif. Udah nggak ada masalah nih. Turun, gini juga regeneratifnya bekerja. Nah, kalau kita lagi di comfort mode kayak gini, regenerative braking dia itu berada di maksimum di medium. Aku udah cek, jadi ada weak sama medium. Tapi begitu kita masuk ke power save, itu nanti kita coba waktu turun ya. Nah, itu regeneratifnya dia lebih berat lagi, kerasa. Tapi tidak ada di pilihan menu gitu. Ketika kita ada di mode comfort ataupun di mode sport. Dan Koko dari tadi nggak nyoba mode sport ya, karena menurutku mode comfort pun sudah galak sekali, sehingga menurut Koko ketika Koko masukkan di mode sport, kemarin aku sempat coba, itu terlalu sensitif pedal gasnya dan jadi nggak nyaman, apalagi kita juga bawa penumpang yang lain di belakang, di samping juga. Kalau nyetir sendiri masih oke, karena kita kan bisa prediksi, kita yang injek gasnya gitu. Tapi kalau penumpang yang nggak tahu terus kayak gini-gini terus, akan jadi malah nggak nyaman. Dan juga di mode comfort itu tenaganya udah lebih dari cukup banget, bahkan bahasa Jawa Timurnya ini udah nyolot banget tarikannya, bahkan ditanjakan sekalipun nggak ada kekurangan nafas sama sekali. Menyenangkan menggunakan IONUT ini ke daerah pegunungan. Nih ya, kita tanjakan naik belok-belok tuh langsung aja ini kita overtake ya, langsung tanpa keraguan sama sekali. Gila, powernya gila. Spontan itu di tengah tanjakan gitu. Nah, memang ketika kita menggunakan mobil listrik, gimana ya sobat, ini membuat Koko itu memang punya concern ya sebagai pegiat otomotif, bahwa ayo dong pemerintah dan swasta bekerja sama lebih banyak lagi menyediakan charging station. Karena contoh kita harus ke Gunung Bromo kayak gini, ini kan salah satu destinasi nasional bahkan internasional. Harusnya destinasi-destinasi kayak begini minimal ada charging station di beberapa titik di sekitar area along the way gitu ya, ketika kita mengarah ke tujuan di Bromo, tujuan utama, maupun di tempat parkir utama yang ada di sekitar Gunung Bromo. Karena Gunung Bromo itu areanya luas banget. Kita kan sekarang naik dari Probolinggo, ada juga yang naik dari Lawang atau dari Malang, ada juga sisi yang dari Tumpang Malang. Jadi saking besarnya gunung ini atau area wisata di sekitar dan di Gunung Bromonya, harusnya lebih banyak charging station yang ada. Aku tahu sih mungkin infrastrukturnya sulit karena itu nggak cuma kita bawa alat chargernya dan pasang instalasi, tapi powernya gimana kok gitu kan. Nah, makanya aku bilang nggak bisa pasti swasta sendirian, pasti harus perlu dukungan pemerintah. Karena untuk narik kabel, apalagi kalau kita mau charging kayak di kota Surabaya kan kemarin ada yang up to 60 kW, ada yang up to 22 kW. Teman-teman mesti mengerti 22 kW itu 22.000 watt, 60 kW itu 60.000 watt gitu.
Apalagi ada yang kemarin klaimnya kalau nggak salah up to 200 kilowatt loh. 200.000 watt kan, ya kok tahu makanya nggak gampang untuk taruh charging facility fast charging itu di atas. Tapi kita nggak usah ngomong muluk-muluk deh, minimal 10-20 kilowatt harusnya sangat bisa ya, karena kita bukan berada di, oke, kita di pegunungan, tapi bukan di pedalaman yang kita nggak punya infrastruktur listrik. Di sini juga kelihatan ya, pemukiman cukup banyak orang, listrik juga harusnya sudah lancar, jaringan kabel juga dari bawah sampai atas, aku lihat masih sangat lengkap. Itu sih, concern itu jadi muncul, kita jadi punya empati, kita jadi punya rasa kebutuhan yang dirasakan pemilik electric vehicle, ya ketika kita nyetir jenis kendaraan yang sama. Kalau kita nyetir mobil bensin mah kita pasti nggak peduli, karena kita nggak ngerti rasanya ketika waduh udah hampir setengah nih turun balik Surabaya, cukup nggak ya gitu. Itu sih pendapat Koko soal mobil elektrik dan infrastruktur pendukung, sehingga ya mobil ini bisa dipakai, mobil semacam ini tepatnya bisa dipakai dengan seharusnya, karena mobil-mobil kayak begini itu sangat nyaman untuk naik ke area-area seperti ini, di mana membutuhkan torsi yang instan, dan itu dijawab oleh mobil-mobil listrik seperti Ion UT ini. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it been waiting. Nah, ini kita udah mulai masuk ke area yang view-nya mulai mantap, jalannya menyempit, pemukimannya udah berkurang, artinya ini benar-benar belok-belok dan berbukit. Mungkin di kamera belakang kelihatan ya, maps-nya ini jalannya bentuknya udah kayak ular ya, udah nggak tahu nih arahnya kemana. Mulai seru, dan rasanya ketika kecepatan rata-rata kita menurun, tanjakan yang lebih pelan, jalan yang lebih kecil, justru disinilah makin kerasa lagi enaknya pakai elektrik. Karena torsinya yang instan, inilah yang menjadi titik biasanya kelemahan. Kalau biasanya sebelum-sebelumnya mobil itu kita bawa ke Cangar, kurang lebih inilah yang menggambarkan Cangar di rute kali ini gitu. Tapi memang sih tanjakan dia secara derajat kemiringan ya sedikit lebih landai lah dibanding Cangar. Tapi oke lah untuk menggambarkan belok-belok dan menanjak itu, Ion UT ini nyaman, body controlnya baik, meskipun dia cukup lebar karena pandangan kaca-kacanya ini besar. Jadi untuk haluan kita belok-belok di sini dengan cuma satu jalur harus berpapasan dengan mobil dari arah lawan, itu nggak mengintimidasi sama sekali kayak gini. Santai banget. Tuh, wah view-nya mulai cakep ya. Tuh. Ya ini masih jurang kecil lah, nanti ada jurang yang agak dalam, view-nya lebih bagus lagi. Seru nyetir ini ke arah Bromo. Ini trip kita masih 36 menit ya, jadi bener-bener kita mengitari gunung. Wow, view-nya bagus banget di depan. Kita akan mengitari dan mungkin agak naik ke atas sana ya, itu kelihatan gunung. Nggak tahu, mungkin di kamera sulit ngeliat, tapi landscape-nya kelihatan, kita lagi dikelilingin. Kelihatan ya? Kelihatan. Tuh, di atas lagi cerah-cerahnya nih, bersyukur. Semoga sampai di atas cukup cerah, tapi minta awan sedikit biar nggak panas. Waduh, kebanyakan mintanya. Seru. Tapi bener-bener kayak sangat nggak kerasa gitu kita pakai baterai ini, kayak feel-nya jadi apa ya? Ya bedanya cuman belok-belok gitu, tapi elevasinya, kemiringannya, tanjakannya itu secara power kerasa kayak ya udah injek aja gasnya, nggak usah ancang-ancang sama sekali gitu. Menyenangkan. Makanya tadi itu kalau ada charging station banyak di area-area pegunungan, terutama yang sering jadi destinasi utama para masyarakat Indonesia, akan sangat apa ya? Sangat menyenangkan, sangat membantu, sangat berguna. Kita bisa rasain manfaatnya mobil elektrik tuh di sini. Manfaatnya dari karakteristik motor listrik. Wah, view-nya udah makin indah. Ini kita udah makin tinggi ya elevasinya. Kelihatannya sih kalau gini harusnya udah di atas 1000 meter ya harusnya ya, di atas 1 kilo. Dan karena ini motor listrik,
dia nggak perlu oksigen buat pembakaran, sedangkan di mana mobil bensin atau diesel biasanya sudah nafasnya mulai berkurang karena oksigennya berkurang. Ini makin tinggi makin cocok banget. Cuman yang lumayan kerasa adalah range kita itu sekarang di grafik udah turun di bawah 50%. Jadi ini ngeri-ngeri sedap nih, nggak tahu nanti turun kita harus ngecas nggak, dan ngecas di mana kita harus cari di Maps. Semoga ketika kita turun, harapanku minimal sampai kita balik ke pintu masuk tol Probolinggo atau Tongas, itu kan dari atas ke daerah itu tuh akan turun terus elevasinya. Jadi harapannya selama turun elevasinya semoga kita cuma pakai dikit banget. Nah kalau cuma pakai dikit banget, sisa tolnya sih harusnya lebih dari cukup dengan baterai sekitaran segini untuk kembali ke Surabaya. Waduh, ini lagi cerah-cerahnya, bersyukur Bromo. Jadi pemandangannya tuh bagus-bagusnya gitu. Ini kita trip by the way tinggal kurang 5 kilo, 12 menit. Jadi harusnya sebentar lagi kita sampai ke destinasi buat makan dan nyantai. Ya. Di tiket masuknya domestik 25.000 kali 4 sesuai dengan harga karcis 100.000. Kita simpen. Ini tripnya kalau di Maps kurang berapa? 3,7 kilo. Udah deket ya. Makin nanjak terus. Oke, jadi kita berhenti di salah satu yang cukup panjang. Curam super sih enggak, tapi lumayan lah. Kita tes dari start. Kita berhenti ya di D, hill start as. Oh, masih auto hold, masih berfungsi. Kita injek gas, lepas jalan ringan ya. Ini harusnya tes yang nggak perlu, tapi ini kita tes full lah. Tuh, bener-bener sampai ke kecepatan 40 pun sangat ringan banget, aman. Nah, kita udah sampai di puncaknya. Nggak apa-apa, kita tinggalin ayonnya di sini. Di atas sana itu ada warung-warung yang syahdu kalau kita makan Indomie. Kita sampai sana Indomie kok. Yes. Aduh kok jauh-jauh kok. Let's go, kita turun. Gimana view-nya sobat toko mobil? Bersama Ion UT kita sampai ke salah satu puncak udah terakhir yang roda 4 umum boleh masuk, dan view-nya nggak tahu kalau di sini ada sinyal. Nanti sambil makan aku cekin ini berapa ribu di atas permukaan laut. View-nya sungguh bener-bener indah. Anginnya dingin ya, Dingin. mantep meskipun lagi terik tuh hijau-hijau. Dan nanti dari atas sana ada viewpoint berikutnya. Kita mau lihat lautan pasirnya Bromo dari atas. Naik yuk, kita harus hiking sedikit ke sana. Nggak hiking lah ya, jalan dikit tuh kelihatan ya di sana. Cakep banget. Yuk, let's go. Nah, jadi ini viewpointnya yang favoritnya Kuku. Tapi kita kalau naik ke sini oksigennya lumayan limited, padahal jaraknya pendek. Nah, ini kalau di mata kelihatan hamparannya. Mungkin nanti video boleh di zoom ya. Hamparan lautan pasirnya Bromo. View-nya clear. Wow. 2217 meter. 17 meter di atas 2 kilo di atas permukaan laut. Ion UT tanpa masalah. Tinggal range pulangnya nanti kita harus pakai power save, andalkan regenerative brakingnya yang maksimal. Aduh, tapi worth the view ya. Worth the view ya. Indah banget.
Nih warungnya yang kita cari. Lihat nih. Kamu mau makan ramen di mana? View-nya kayak gini. Tuh lautan pasirnya makin jelas. Unlimited view. Nasi sama Indomie. Tadi kan aku berangkat bilang bukan ciri khas lokal tapi ciri khas suku mobil makanannya. Jadi kita sampai Bromo makannya sego Indomie. Siap. Mas, mau pesen Indomie mas? Ada. Goreng berapa? Aku goreng. Goreng aku 4 kuah. mas. Oh goreng 3, kuah 1 mas. Indomie goreng 3, kuahnya 1. Ya, terus Tak duduk sini. minta ini mas, ABC mas, kopi mas. Iya. Mas ini view-nya kok bagus banget mas di sini mas. Mau apa ya mas ya view-nya mas ya? Pemandangannya Luar biasa. Lagi cerah mas ya tapi ya. Saya kapan hari kesini mendung mas. Ini namanya fondasi. Di channel kita yang sosmed yang lain ini namanya Sego Indomie. Jadi Jawa Timuran, bahasa bercandaan Koko. Oh, cakep. Tapi supaya afdol view-nya itu kita makan di sini sambil nunggu kopinya jadi. Tuh. Cakep. Ini jadi mie paling mahal nih langsung Indomie nih. Di mana nih duduknya nih? Sini kali ya? Hah? Sini. Oke. View kemana? Ke sana. Ini belakang gunung, sana pasir. Ini dia. Paling sedap. Nggak ada restoran yang bisa ngalahin dengan view kayak begini. Indah sekali. Makanannya nggak perlu direview lagi kualitasnya. Anginnya sejuk. View-nya. Sayang kurang nasi ini, karena aku kan sego Indomie harusnya. Sayang di warungnya nggak ada nasi dan aku nggak bawa. Cakep. Nah, habis gini kita mau ke arah turun, balik. Kita mau mampir satu cafe bentar rencananya. Dan sampai di puncak ini tadi aku belum sebutin range-nya ya. Jadi range-nya ini sisa 184 kilo. Ya. Jadi ini kemungkinan sih kalau dari perhitungan sekitar maybe 35%-an ya. 35% sekitar di segitu. Jadi kita masih punya PR 120 kiloan ke Surabaya. Harusnya sih aman, apalagi ini turun. Koko akan report ke sobat Koko Mobil semuanya gimana soal regeneratifnya sambil kita nanti jalan turun. Kita putar balik dulu. Cakep banget view-nya. Oke, kita sekarang mulai turun. Nah, ini di home screen langsung kita klik ke power shift. Langsung regeneratifnya pasti beda. Kita coba ya sambil turunan. Tuh, kerasa ya, nahan banget. Dan kita akan lihat nanti average-nya apakah minus. Kalau minus artinya di bawah 0 kWh per 100 kilo, berarti dia artinya malah menabung. Harusnya sih nggak sampai minus, tapi sangat irit harusnya konsumsi BBM-nya. BBM?
konsumsi listrik, konsumsi BBM. Aduh, udah mulai kepanasan nih berapa jam nih. By the way, kita akan menuju cafe yang tadi aku bilang. Jadi situ view-nya cukup bagus dan itu menurun dari sini sekitar setengah jam. Jadi kita enjoy. Nanti setelah setengah jam sampai di situ, Koko akan report kira-kira berapa kWh per 100 km. Yang tadi itu average-nya lumayan, sampai 22,8 atau berapa. Jadi di bawah 1:5 bisa dibilang. Alias di bawah 5 km per kWh. Tapi harus diingat, ini 2200 meter di atas permukaan laut ya. Tadi kita udah turun selama hampir setengah jam ya, dan udah menempuh jarak 12,8 kilo. Yang menyenangkan adalah konsumsinya itu bahkan ngecas ya. Jadi dari 185 kilo tadi aku sebutin, sekarang sudah 211 kilo. Alias kita menabung 26 kilo range sambil berjalan 13 kilo loh. Berarti kita nabung 26 plus 13 kan, 39 kilo. Nih nambah lagi 212. Dan kelihatannya settingan dia emang nggak bisa menorehkan konsumsi minus, kan nggak mungkin. Berarti dari tadi konsumsi kita 13 kilo itu tertampil 0,0. Jadi 0 kWh malah minus alias ngecas ngisi baterainya. Nah ini 1 menit lagi kita udah sampai di cafe tujuan kita. Kita bersantai sebentar, mungkin cari kopi dan cemilan, terus baru kita lanjut balik ke Surabaya. Dan nanti setelah kita dari sini juga ke bawah ke arah jalan tol juga masih turunan lagi. Jadi aku berharap kita masih bisa charging sebelum dayanya kita pakai lagi di jalan tol untuk menuju ke Surabaya. Oke, kita masuk. Kita di Cafe de Potre. Jadi aku suka ke sini karena di belakang tuh view-nya langsung ke bukitnya. Nih, kelihatan nggak view-nya? Tuh, cakep ya. Oke, kita cari tempat yang dingin karena tadi belum ada kaca filmnya. Gini gini. Kita nikmati tempatnya. Nah, jadi kita ini masuk dalam ya, Mas? Iya. Kafenya ya? Cafe. Oke. Jadi ini salah satu yang view-nya tuh langsung di belakang tuh view seger ya. Makanya aku udah beberapa tahun sih nggak kesini, tapi dulu pernah ya mungkin 3 kalian lah ya kesini. Enak kalau weekday hari Senin gini, harusnya sih lumayan sepi, jadi view-nya semi private. Nah ini lumayan turun karena kita ini posisinya view-nya bagus karena agak kayak di lembah gitu. Jadi memang langsung mendekati alamnya, view-nya yang dicari. Kita di sana yuk, sejuk, tapi view-nya langsung. Pesen di meja bisa? Iya. Ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalian duduk dulu deh, pesen-pesen. Mau ngeliatin sobat kuku mobil view-nya. Lumayan, langsung. Bagus sih. Cakep ya? Hah? Wah. Tuh, cakep banget langsung. Oh iya, baru dulu nggak ada tuh Flying Fox. Asik ya view-nya. Dan nikmatin yuk sambil pesen kopi. Enjoy. Jadi karena ini siang-siang, kita harus nyetir di siang bolong yang jam ngantuk-ngantuknya jam 1 ke atas. Jangan pesen yang manis-manis, kita pesennya Americano. Wah, ini kalau yang ada kecutnya biji apa? Arabica. Ada Arabicanya nih. Tadi pesan panas, tapi ngelihat cuacanya nggak mendung-mendung. Soalnya Bromo ini biasanya mendung, sobat. Nah ini karena nggak mendung-mendung, biasanya nggak ada hujan pun mendung, karena kan gunung. Kayak Canggar tuh kan selalu mendung. Tapi ini kelihatan panas terus, kita ganti ke es ya, nyemil-nyemil pisang sama kentang goreng dikit lah. Enak ya di sini, kayak kita nyantui nggak sih? Santuy. Kayak
Tuh, lihat di sana. Jadi pemandangan yang tadi itu langsung di sebelah sana. Coba kamera liatin ke sana dong. Tuh. Jadi lumayan syahdu. Tapi supaya nggak terlalu sore, 15 menit lagi kita cabut, lanjutin ngecas Ion UT sambil jalan, alias nggak tahu ya, aku seneng banget sama regenerative brakingnya. Kayak ini kayak apa ya, efisien banget karena aku suka sama efisiensi tenaga. Kita lanjut nyemil, kita lanjut ke Surabaya. Oke, jadi kita mau berangkat dari Depo Trek nih. Nah, tadi nggak ada yang mahal, kita review dikit harganya. Itu onion ring 16.000, kentang goreng 17.000, americano yang juga rasanya enak 28.000. Jadi total 6 item include tax and service 135.000. Jadi nggak ada yang mahal. Oke banget di Depo Trek Bromo dibandingkan dengan view-nya yang oke banget. Ya. Nah, sekarang perjalanan kita punya range 210 km nih tertera ya. Dan kita akan masih turun sampai masuk ke tol. Kita akan langsung menuju ke salah satu fast charging station yang ada di Surabaya Barat. Dan itu 1 jam 55 di peta. Tulisannya sih ada CCS fast charging 180 kW di sana. Sedangkan speknya Ion UT itu kalau nggak salah 80 sekian kW dia bisa menerima maksimal. Kita tes di sana, bener nggak bisa secepat itu. Dan kalau misalnya memang bener itu di sekitar 80 kW, penerimaan dia berarti harusnya kita bisa 20 sampai 70-80%, sekitar 30 sampai 40 menit untuk mobil udah siap dipakai lagi dengan range berarti harusnya di atas 300-350 kilo. Menarik. Jadi yang aku ingin tes hari ini tuh kita trip luar kota jauh, kita balik kota lagi cukup, plus ngecas doang setengah jam, mobil udah bisa dipakai besoknya berhari-hari lagi dalam kota. Mematahkan mitos bahwa mobil listrik itu memberikan range anxiety, chargingnya lama. Kita lihat bener-bener bisa nggak sih gitu. Bentar, ada uang kecil nggak ya? Kasihan masnya nggak ini parkir. Bentar. Mas, makasih mas ya. Enggak, parkir enggak? Nggak apa-apa. Oh iya, makasih ya Kak. Makasih. Oke, kita turun. Ini jam-jamnya pasti penumpang tidur kan ya? Iya. Jam-jamnya penumpang tidur ya? Boleh dong. Yang penting kan sampai tujuan bayar. Oke, 2 jam kita nikmati perjalanan balik ke Surabaya. Oh ya, ini udah di power save mode belum ya? Oh udah di power save. Kita soalnya memaksimalkan charging dari regenerative braking systemnya lagi. Kita lanjutkan. Wow. Wah, jeep Bromo lagi pada turun ya ini. Lagi jemput. Turun bro, udah selesai mereka kerja di atas dari subuh sampai agak siang. Istirahat dulu. Yoi. Nanti malam lagi. Oke, kita lanjut turunan. Kita maksimalkan tuh. Ini turunan sudut segini ya, nggak ngerem, dia nahan tuh, bahkan berkurang 30-29. Jadi maksimal banget ini ngecasnya, hebat. Seneng ya Koko, bisa ngecas balik lagi. Ini kayak kalau sesuatu di charge pakai listrik jalan ya oke lah kita bisa terima. Tapi ini jalannya ngecas baterainya gitu. Dan ngecasnya nggak sedikit tadi. Tadi kita udah ngumpulin kurang lebih yang dipakai jalan plus yang di save ke baterai ada hampir 40 kilo. Cuman setengah jam. Nah ini kita harusnya turun ini kurang lebih setengah jam lagi sampai naik tol. Kita berharap kita bisa ngecas lebih banyak lagi sebelum dipakai lagi dayanya di jalan tol. Let's go. Oke, kita udah masuk tol kembali ke Surabaya. Gimana kok rasanya di jalan tol apalagi dengan penumpang penuh? Pertama kita bahas dulu dari segi power. Sama sekali nggak ada kekurangan. Sama seperti ketika kita tadi menanjak, ketika kita berangkat dari dalam kota, dan sama juga di dalam tol, powernya tidak pernah kekurangan power. Luar biasa. Seperti yang aku bilang di awal tadi pagi, nggak kerasa kayak 200 Nm. Powernya tuh isi terus ada terus gitu ya. Dan ketika jalan di 100 km per jam
itu suara dari angin dikit ada, tapi dikit. Suara dari road noise ada, tapi nggak sampai mengganggu. Sekarang pun Koko ngomong di mikrofon pasti terdengar dengan jelas, dan Koko nggak menggunakan volume yang bahasa Jawanya tuh ngoyo atau effort banget buat ngomong, no. Jadi masih tergolong sangat nyaman. Ini kecepatan 106, sangat oke, no problem at all. Lalu dengan body controlnya, misalnya kita di 100 gini kita pindah jalur langsung, ini yang hebat ya. Jadi kalau kita manuver ekstrim pasti kerasa body rollnya, pasti, karena ini mobil yang Koko bilang tadi comfort oriented secara suspensi dan bantingan. Tapi kalau kita pindah jalur biasa-biasa aja yang nggak ekstrim, di kecepatan tinggi sekalipun, dia ini sama sekali nggak ada keraguan, sobat. Bener-bener gini, kita nggak perlu koreksi setir 2 kali, kita pindah jalur di kecepatan 110 lebih, langsung aja, direct. Jadi meskipun feel setirnya biasa aja, tapi bobotnya serta akurasinya ketika pindah sekali aja. Jadi ini membuat penumpang juga nggak mabuk, karena nggak ada koreksi-koreksi. Kalau kita pindah gini, kiri lagi, mumpung jalan tolnya kosong ya, bukan Koko siksak sengaja, mumpung jalan tol kosong kita coba. Nggak ada keraguan sama sekali pindah jalur, meskipun dengan 4 penumpang. Ini contohnya di tol dari Probolinggo ini kan ada beberapa kayak mengayun-mengayun. Nah, dengan 4 orang full, terus terang aja bandingan dia yang empuk itu kadang-kadang kayak lumayan mengayun, dan kadang-kadang dikit-dikit kena ke stoppernya, tapi halus ya, stoppernya bukan dak gitu, enggak, halus, ada mengayun sedikit. Tapi yang hebat tuh enggak limbung kanan kiri, dan limbung kanan kiri ini yang biasanya bikin kita mual, yang bikin kita mabuk di jalan. Ini enggak, yang aku suka itu mobil ini, kanan kirinya itu enggak gini-gini, enggak gini aja, mengayun lurus. Jadi bisa dibilang kayak apa ya, oke, orang tidur pun nggak ada masalah jadi penumpang, pasti aku jalan. Good job Aion, comfortnya masih tetap terjaga. Jalan pegunungan, jalan tol sekarang, good job Aion, comfortnya secara keseluruhan masih sangat mantap. Dari jalan perkotaan tadi, dari jalan pegunungan, dan sekarang di tol juga masih terakomodir dengan baik kenyamanannya. Powernya kita coba 4 orang penuh, wow, 100 ke 100 titit ya, cepet banget, luar biasa ini mobil. Nah, ini sekarang kita udah sampai di Surabaya Barat. Range kita sisa 123 kilo. Nah, ini kalau perkiraan dari Koko ini di angka sekitar 25% gitu ya dari totalnya. Nah, kita tadi pagi berangkat kan, ingat ya, hampir 95% lah, 90-95, berarti bisa diasumsikan kita menggunakan total sekitar 65% dari baterainya. Dimana Koko perlu kasih disclaimer, ada beberapa hal. Pertama, selama di jalan tol, Koko nggak pernah ngirit-ngirit, karena biasanya tes mobil listrik itu di 80-90 km per jam. Kita tadi pagi berangkat dan arah pulang di tol selalu Koko maintain di triple digit speed, jadi 100 lebih dikit gitu. Jadi bukan titik paling efisiennya EV. Kemudian kita itu full 4 orang ya, jadi bobot 300 kilo plus barang, jadi bukan yang paling efisien juga. Terus ini yang juga sangat penting ya, selain triple digit speed itu pengaruh, ini mobil Koko ingetin lagi, tidak pakai kaca film sama sekali keliling. Jadi kita bener-bener panas itu terik dari jam 8 pagi sampai di atas Bromo, biasanya mendung ini nggak ada, sampai pulang di jalan tol. Ini AC kita di settingan low. Ini barusan kita turunkan dari tadi itu settingan 6 sampai 7 speednya dari total speed AC 10. Bukan karena AC-nya panas, tapi karena bener-bener nggak ada kaca film dan teriknya hari ini luar biasa. Jadi ini kita lihat ke layar ya, trip kita hari ini pas 260 kilo dan average power consumption-nya di 15,4 kW. Bayangin, dengan kondisi seboros ini, secara teori dari 100% sampai mobil mogok, itu harusnya dengan 60 kW baterai, konsumsi 15 per 100 kilo, bisa menembus 400 kilo dalam kondisi seboros ini. Alias ini bisa dibilang 1/6, 1 kW 6 kilo. Sangat efisien, jangan lupa mobil ini bobotnya 1,7 ton, sobat. Impresif. Ini kalau misalnya kita cuman berdua atau sendiri keluar kota kayak tadi dengan kaca film full, nggak seterik ini,
dengan gampang menurut Koko bisa 1 kWh sampai 7 kilo, 10-15% lagi ngiritnya daripada ini. Dan jangan lupa tadi itu tripnya elevasi itu naik ketinggian 2 km, 2.200 meter tepatnya, sampai kita kembali lagi turun ke sea level sekarang. Hemat, konsumsinya hemat untuk EV di kelas ini. Nah, karena sekarang udah 25% bahkan ke bawah, kita idle terus nih. Kita udah sampai di, menurut Google Maps ya, Koko pengen nyoba, karena kita sebagai pengguna EV kita harus tahu dong gimana sih sehari-hari kita pakai EV. Ini tadi dari pagi, anggap aja kita habis trip, kita habisin sampai sore. Sekarang ada charging station based on Google. Koko cari di Google Maps. Cari di Google Maps, ini harusnya bisa 180 kW CCS-nya. Nah, apakah real? Karena mobil ini secara spek bisa menerima, Koko lupa 85 atau 89 kW. Harusnya dengan spek charger yang lebih bisa mentok dan harusnya sekitar setengah jam, dari 25 bisa sekitar ke 75-80%. Kita coba prakteknya gimana. Koko nggak tahu, Koko nggak pernah, nggak punya EV. Based on HP aja katanya di scan. Let's go, kita coba sekarang. Oke, jadi tadi Koko baca-baca sih disuruh scan aja. Open in Google Chrome ya. Jadi kita pakai handphone biasa. Kemudian charging portnya Ion itu ada di sebelah kiri depan. Jadi kelihatan CCS 2, bedanya sama Type 2 itu ini doang Type 2. Tapi kalau ini CCS, ada fast chargingnya gitu. Ini kemana ya? Kita pasang charging gun ke port charging mobil, tekan opsi barcode pada stasiun pengisian. Oke, berarti ditancapin dulu. Kita tancapin dulu. Wih, jauh juga ya. Cukup nggak nih? Aduh, berat ya. Tak. Oke, udah nancep. Oh, keluar barcode-nya ya. Scan the QR code. Oke. Oh, disuruh call ya. Oke deh. Kita call. Oh, menggunakan aplikasi Charge Plus. Charge Plus. Oke. Kita download dulu. Kita download ya sekarang. Untung sinyalnya cepet juga di sini. Wah, langsung selesai. Open. Oke, disuruh sign up. Kita sign up ya. Seberapa cepat, seberapa mudah ketika listrik kita harus habis di luar rumah, kita nggak bisa cas di wall charging kita. Tunggu OTP. Oke, masuk via WhatsApp. Oke, 4 digit. Wah, harus bikin semua ya password. Oke lah, tapi kita bisa bilang ini pertama kali ya. Oke, required-nya lumayan banyak. Required blank-nya. Nanti boleh deh dicepetin editornya. Awas, awas. Oh, nggak jadi. Tapi kan mau ngecas ya. Lagi cas ya. Oke. Kreditnya 0. Kita disuruh. Sebentar. Oke, kita isi kreditnya berapa ya? 100.000 lah ya, coba kita isi. Koko nggak tahu bisa sampai berapa nih. Koko nggak tahu harganya berapa. Oke, Kris, kita isi via mobile banking ya. Kita tes Krisnya. Jujur, sistem di awal harusnya bisa lebih seamless dari ini. Menurut Koko ya. Karena yang namanya orang nge-charge EV itu pasti urgent. Kalau dia belum punya account, harusnya bisa lebih
seamless. Nanti pengisian data diwajibkan ketika akhir proses charge sudah jalan. Mungkin nggak bisa dilepas chargingnya sebelum itu kan bisa sambil ngecas, nggak harus buang waktu. Oke, udah keisi 100.000, langsung masuk. Kita scan. Oh, harus add vehicle lagi. Repot sekali. Scan QR code. Price-nya 2.700 per kWh. Oke. Nggak ada pilihan apa-apa ya. Jadi ini DC nggak bisa dipencet apa-apa. Ini juga payment plan-nya nggak bisa diganti. Pay per use, langsung start charging doang. Connecting to charger. Ini kalau mau kita stop nanti. Please wait ya. Tunggu dulu sebentar. Starting ya. Oke, jadi kebaca juga baterai kita posisi 24%. Jadi ternyata charging system dia itu bisa komunikasi sama sistem baterainya gitu. Nah, Koko nggak tahu ini yang masuk berapa, tapi kemarin aku udah coba di layarnya dalam itu bisa kelihatan berapa kWh yang lagi diterima. Nah, ini ya, dia naik terus 440-an volt, 445 dikali sekarang posisi 15 ampere, 6 kW ya masuk ya. Koko nggak tahu bisa nambah nggak, karena harusnya ini charging yang cepat. Kalau misalnya cuman di sekitar 6 kW, kita ngisi 3/4-nya 7 jam ya baru penuh sampai 100% ya. Ada caranya nggak sih charging mungkin ya? Maksimum current-nya buat AC charging itu kan DC ya tadi. Tapi ini oke ya, per kilowattnya 2.700. Kemarin aku sempat coba yang lain itu 3.000. Your EV is currently charging. Manage. Oke, kita tunggu aja chargingnya. Sementara masih sama di sekitar 6,6 kW standar di mana-mana. Kita tunggu aja. Oke, sambil nunggu Ion UT kita di sana di charge. By the way udah berapa? 47%. 47. Barusan kita tinggal ke toilet, tadi waktu ditinggal 30%. Sekarang 50 mungkin. Secepat itu fast chargingnya, jadi bener-bener menjawab kebutuhan. Semoga charger-charger kayak gini bener-bener ditambahin ya di lokasi-lokasi lain di Surabaya dan Jawa Timur. Dan kesimpulan Koko tentang Ion UT ini gimana? Setelah jalan 260 kilo hari ini, banyak banget kelebihan yang tadi aku udah sebutin, banyak lah. Koko nggak perlu ulangi karena video ini udah cukup panjang. Sobat juga lagi nonton, udah di penghujung video ini. Mungkin boleh sedikit supaya fair, Koko kasih apa yang Koko kurang suka atau Koko berharap harusnya bisa lebih. Ya, yang pertama, ini kita ngobrol soal user interface dan softwarenya beberapa itu masih ada celah dan kurang sempurna. Contoh ada translation dalam bahasa Inggris dari mungkin bahasa Mandarin, bahasa Chinese yang kurang tepat penggunaan katanya, atau kata-kata yang bahkan typo. Jadi kata-katanya udah betul tapi typo. Itu masih ada di dalam softwarenya. Kemudian ada beberapa celah atau bug dari softwarenya, seperti contoh ketika kita masuk di kecepatan jalan tol kan biasanya mobil konvensional juga udah ada tuh volume otomatis ditambahin untuk mengkompensasi suara road noise dan suara angin. Tapi di dia itu tadi kayak error, tiba-tiba suara kayak orang lagi ada ngencengin suara. Kita sampai kaget yang lagi tidur. Itu kan bisa cukup mengganggu. Jadi ketika masuk 100 atau 105 km per jam nggak smooth gitu penambahan volumenya, tiba-tiba kenceng gitu suaranya. Nah, itu harusnya bisa lebih diimprove lagi oleh Ion. Kemudian di layar instrumen juga ada 4 titik yang ada tulisan 100%, 98%. Aku pikir pertama motor listrik, tapi aku pikir, loh ini kan front wheel drive ya, bukan all wheel drive. Berarti pasti bukan. Kalau dia menunjukkan tire pressure monitoring system TPMS-nya di 4 titik, harusnya kan menggunakan
satuan tekanan seperti KPA atau PSI ini pakai persen. Jadi user interface ada beberapa yang kurang jelas itu. Tapi jangan khawatir karena menurut Koko ini kan semua untungnya kekurangannya aku bilang itu based on software. Artinya kemungkinan ada over the air update, OTA update, atau mungkin bisa juga update di dealer ketika service berkala. Dan Koko harap ini bisa diperbaiki oleh Aion dan nggak harus ganti hardware atau ganti mobilnya, cukup dengan improvement di sistem softwarenya. Terus apalagi ya? Nggak banyak kekurangan. Oh mungkin merek ban lah ya, merek ban itu pakai merek ban China harusnya di atas 300 bahkan 350 juta ya setahu untuk tipe premium, bisa sedikit memberikan rasa percaya yang lebih seperti yang diberikan beberapa brand electric vehicle yang lain menggunakan ban yang bermerek standar internasional, bukan merek dari China yang kita belum pernah dengar di Indonesia. Tapi itu hal-hal minor karena dengan menggunakan ban itu pun juga nggak bising dan masih sangat nyaman seperti yang Koko jelaskan berkali-kali tadi soal kenyamanannya Aion UT. Kurang lebih itu kesimpulan Koko hari ini. Koko berharap sobat bisa enjoy dengan trip and review yang kita segmen yang baru kita lahirkan berapa bulan ini ya. Dan ini menjadi hobi Koko. Koko bersyukur sama Tuhan bisa share-share soal otomotif seperti ini begitu makin dalam, keluar kota coba mobil baru setelah hampir 4 tahun Koko start channel Koko Mobil. Ada saran, ada komentar, ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan benar-benar terima kasih untuk dukungannya para sobat Koko Mobil semuanya di segmen review ini. Sampai di sini cerita kita dan habis ini kita akan tutup dengan cek. Jadi berapa menit? Ya pasti itu sudah 91.000 watt masuk dari tadi. Kan untuk baterai lithium itu setahu Koko 30 atau 25% sampai ke 80% itu benar-benar bisa pakai penerimaan yang sekencang maksimal itu tadi. Setelah 90% biasanya atau setelah 80% baru dia agak melambat sedikit. Luar biasa Aion UT, sangat apresiasi untuk masuknya merek dan mobil ini di Indonesia yang peduli dengan kenyamanan, value yang diberikan, serta penggunaan tenaga listrik yang benar-benar efisien. Oke, ini kan ada aplikasinya ya. Jadi kita udah 26 menit dan tadi posisi nempel itu baterai start di 23 atau 24%. Sekarang udah 75%. Jadi intinya kita bisa ngisi baterainya si mobil itu kalau kita buletin ke setengah jam sekitar keisi di 55%. Gila ya. Jadi cepet banget. Dan untuk trip hari ini kita tuh habis sekitar 68%. Jadi kalau Koko bagi dengan 60 kWh pack-nya dia, dikalikan dengan tarif di sini deh, nggak usah di rumah ya, ini lebih mahal. Cuman habis sekitar 110.000. Bayangin, tolnya aja PP 200.000 ya. Jadi seirit itu pakai mobil elektrik, bahkan keluar kota sekarang bisa karena range panjang dan fast charging seperti ini. Bahkan kalau kita charge-nya di rumah dengan Koko hitung 1 kWh 1.700 ya, itu cuman habis 69.000 kalau kita ngecas di rumah, atau kalau kita ketemu chargernya di luar untuk lanjutin trip masih di 100 ribuan dibanding dengan tolnya PP 200.000. Luar biasa ya, sekarang kita punya infrastruktur di Indonesia juga nggak kalah. Chargingnya itu benar-benar kelihatan mata, 0,1, 0,2 naik terus. Keren. Mungkin mitos tentang electric car memberikan range anxiety untuk 90% pemakaian kita sehari-hari sudah bisa dipatahkan dengan teknologi yang ada di Indonesia, infrastruktur yang kita punya. Itu aja review kali ini. Koko tutup. Kesimpulannya luar biasa Aion UT dengan sedikit kekurangan yang Koko yakin bisa diimprove dengan over the air update. See you next time di review berikutnya. Salam Sego Indomie.